Halo Aisuka, di video kali ini kita akan membahas seputar Android Auto dan Apple CarPlay di Indonesia. Ikuti terus, nonton terus sampai akhir. Oke Aisuka, nah jadi pada video kali ini, seperti yang tadi kita bilang, kita akan bahas Apple CarPlay dan Android Auto ketika terpasang di head unit Android. Dan ini kondisinya kita lagi ada di Indonesia. Oh ya, ini maskernya kita copot dulu ya, karena kita udah di dalam mobil dan kita sendirian. Jadi mungkin udah banyak banget video yang lain yang bahas Android Auto dan Apple CarPlay, tapi itu dari luar negeri, yang dimana mereka ngetesnya itu pun dengan kondisi di luar negeri, apakah itu di Australia atau itu di Eropa atau di Amerika. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana si Android Auto dan Apple CarPlay performanya ketika lagi ada di Indonesia. Jadi tesnya pun kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Oke, pertama-tama sedikit tentang Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi Apple CarPlay itu adalah fitur yang dikeluarkan oleh Apple untuk pengguna iPhone di mobil. Jadi udah banyak OEM brand ya, merek-merek mobil yang menyertakan fitur Apple CarPlay di mobilnya. Seperti Mercedes-Benz dengan MBUX-nya, BMW juga sudah ada, VW, Volkswagen, Skoda, banyak banget lah mobil-mobil Eropa yang sudah menyertakan fitur Apple CarPlay. Begitu pula dengan Android Auto. Juga sudah makin banyak sekarang merek mobil yang menyertakan juga Android Auto, kayak Nissan, Kia, sekarang pun juga sudah menyertakan fitur Android Auto. Apple CarPlay dan Android Auto sendiri memang didesain khusus dipakai di mobil untuk memudahkan si pengendara. Maka dari itu, karena ini memang didesain untuk si pengendara mobil, maka fitur ini juga mementingkan keselamatan dan kenyamanan. Jadi, misalnya seperti navigasi, itu yang diutamakan. Lalu bisa telepon, Bluetooth phone, bisa mendengar message, mendengar buku, ya. Jadi ada audiobooks istilahnya. Juga kita bisa minta tolong dari Google Assistant atau Siri Assistant-nya. Apple CarPlay sendiri sudah ada sejak tahun 2014, dan sejak saat itu sampai sekarang ini sudah sekitar 6-7 tahun, dan mereka terus mengimprove fungsi-fungsi dari fitur Apple CarPlay tersebut. Begitu juga Android Auto yang sudah ada dari sejak 2015 hingga sekarang pun juga sudah banyak fungsi-fungsi yang diupdate dan ditambahkan dibandingkan versi awal Android Auto tersebut. Apple CarPlay sendiri sudah bisa dipakai di iPhone 5 ke atas, dan Android Auto juga sudah bisa dipakai dari Android versi 5 ke atas ya. Jadi kalau yang pakai iPhone 5 dengan iOS 7.1 ke atas, itu semuanya sudah ada Apple CarPlay. Kalau yang pengguna Android itu Android OS 5.1 ke atas, ya Android 6 ke atas lah ya, itu semuanya juga sekarang sudah bisa pakai Android Auto. Oke, jadi langsung aja kita cobain penggunaannya masing-masing. Oh ya, sebelumnya kita akan mencoba menggunakan ini tipenya ya, MRCP6 dari Mirai ya, Mirai MRCP6. Jadi MRCP6 ini adalah dongle ya, bentuknya seperti ini, yang dimana dia bisa bekerja di semua head unit Android, universal head unit Android. Kita ketika pasangkan dengan dongle ini, maka head unit Android tersebut bisa kita instalkan fungsi Apple CarPlay dan Android Auto tersebut, tergantung memang smartphone apa yang kita pakai. Kalau kita pakainya iPhone ya Apple CarPlay, kalau yang kita pakai handphone smartphone Android, maka ya itu kita pakainya Android Auto. Ini langsung aja kita akan pasangin, kita akan cobain di head unit Android yang sekarang kita punya di sini adalah AK1000. Nih, biasanya untuk head unit Android memiliki USB port yang sudah lewat belakang, extensionnya keluar lewat laci. Oh ya, tapi untuk AK1000 ini karena kita tadi baru sadar kalau USB-nya nggak keluar lewat laci, jadi kita pakai USB port yang ada di depan ya. Kalau AK1000 ini USB portnya ada di atas ini, di atas, di bawahnya DVD port. Nanti tinggal kabel datanya, apakah itu kabel datanya si Android atau kabel datanya si iPhone, kita colok di sini ya. Untuk si MRCP6 ini ya, MRCP6 ini untuk menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto-nya, kita install aplikasi khusus yang bisa diminta ke kita atau dapat dari kita ya. Ini aplikasinya keluarnya, AutoKit ya. Ini kita installnya ini menggunakan USB ya, jadi kita installnya eksternal, bukan dari Play Store. Yuk langsung aja kita cobain ya.
Nah, jadi pertama-tama kita akan tes Apple CarPlay. Di sini gue udah punya iPhone 11 dan iOS-nya, versi iOS-nya sudah 14, iOS 14. Cara pakainya gampang ya, kita tinggal colokin ke sini. Tinggal colok seperti ini. Oke, nah ini kita udah nyambung ya ke Apple CarPlay-nya. Jadi ini interface-nya Apple CarPlay nih yang baru. Kalau dulu itu, setahu gue Apple CarPlay ini nih halaman utamanya. Tapi Apple CarPlay yang baru kayaknya baru bulan ini mereka update. Jadi sekarang dia punya interface yang bagian sini, yang dimana itu nunjukin petanya. Ya ini navigasinya. Tapi petanya dia ini adalah petanya Apple Map ya. Ya di sini nanti kita bisa pilih, misalnya kita mau cari tempat makan atau tempat shopping, dan di sini ini adalah lagunya yang nyambung ke Apple Music, ya lagu yang kita lagi puterin. Ya ini kalau untuk si Apple CarPlay. Terus kalau di Apple CarPlay di sini juga tipikalnya adalah di sini ada menunya banyak, ya ada menu-menunya, dan di atas dia pilih yang top 3, ya top 3 yang kecil. Ya ini kita sebutnya biasa widgets ya istilahnya. Terus ini nih Apple CarPlay juga mereka mengsinkroniskan dan mengintegrasikan hal-hal mendasar yang biasanya diperlukan oleh si pengendara mobil. Misalnya messages, maps, ini navigasi, ini untuk yang musiknya now playing, ini podcast kalau kita dengerin podcast, ini audiobooks. Jadi si Apple CarPlay ini juga bisa bacain kita buku. Jadi misalnya kita udah download buku, kita mau denger, itu bisa ibaratnya kita dibacain bukunya. Ya ini kalender itu kita sudah bikin appointment. Misalnya kita sudah masukin alamatnya ya, jam 11 kita mau pergi kemana, misalnya Senayan City. Nah nanti kita tinggal bilang, kita tinggal klik aja alamat atau lokasi tersebut, nanti udah langsung di-direct kita ke sana navigasinya. Dan juga fungsi-fungsi Maps lainnya itu semuanya termasuk ya, kayak Google Maps atau Waze. Kalau kita misalnya install Waze itu juga masuk Waze di sini. Dan fungsi messaging yang lainnya itu juga masuk. Ya messaging kayak Telegram, WhatsApp, Zoom itu juga masuk ke messaging. Nah ini kan kalau musik kan ini Apple Music ya. Nah terus misalnya teman-teman ada pakai aplikasi musik yang lainnya kayak Joox, YouTube Music, atau misalnya nih ya kalau di handphone gue pakai aplikasi musik dari Cina nih namanya Xiaomi, ini juga nanti keluar, atau aplikasi musik apapun dia nanti akan keluar sebagai salah satu icon di Apple CarPlay ini. Itu juga memudahkan kita untuk dengerin musik. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang dengerin aplikasi radio, itu juga akan keluar ya, aplikasi kan banyak tuh aplikasi radio apa FM misalnya. Nah itu nanti juga akan keluar di sini. Jadi kita sama aja kayak dengerin radio yang sifatnya online, tapi kita dengerinnya via Apple CarPlay. Nah, untuk di settingsnya si Apple CarPlay sendiri, ini kita bisa lihat ya, ini settingsnya ada appearance, kita bisa pilih otomatis atau always dark. Nah, kalau otomatis itu jadi dia nanti akan lihat jamnya kita. Kalau jam kita siang dia jadi background putih, kalau jamnya kita udah malam dia lihat udah sore, dia akan otomatis jadi hitam sendiri. Tapi kalau ada orang yang nyamannya hitam terus ya, kita tinggal bisa set always dark. Kita juga bisa atur wallpapernya ya, beberapa warna, ada yang solid color juga. Dan ini do not disturb. Oke, sekarang kita akan tes untuk sensitivity-nya di Maps. Jadi kalau Maps yang ini nih adalah Apple Maps ya. Ini kita bisa cobain search. Misalnya kita bilang Senayan City. Kita ngomong dulu Senayan City. Senayan City. Kelapa Gading. Oh no. Dia sama sekali nggak detect ya. Entah kenapa, kita nggak tahu juga kenapa alasannya dia nggak detect, dan kita udah ngomong 2 kali, 2 tempat yang berbeda dia nggak detect. Nah untuk navigasinya sendiri dia begini, kiri kanannya. Oh kiri kanannya nggak bisa touchscreen dia malahan. Cuma bisa pakai arrow. Wah ini so lame banget ini. Untuk zoom on, zoom innya
Ya anyway, ini adalah Apple Maps. Dan gua rasa banyak banget dari kalian yang nggak pernah pakai Apple Maps. Mungkin mostly sekarang Google Maps dan Waze. Di sini kita akan coba pakai Google Map. Nah, ini tampilan Google Map ya. Ini bisa kiri kanan. Tapi ini nggak bisa pinch out dan pinch in ya. Maksudnya untuk zoom in zoom outnya ini kita nggak bisa pinch pakai 2 jari. Tapi kita pakai ini plus minus. Kayak gini. Dan kalau di Android Auto itu tuh bisa double klik, double tap, terus jarinya nanti kita gerakin, dia tuh bisa zoom in zoom out. Tapi di sini nggak bisa. Ya. Ini kayaknya sengaja didesain sama Google. Google Map-nya itu berbeda fungsinya di Android Auto sama di Apple CarPlay. Mungkin sengaja, saya nggak tahu, gua nggak tahu. Mungkin sengaja dibikin agak berbeda supaya orang tetap lebih nyaman pakai Android Auto. Oke, nah di sini sekarang kita akan tes untuk recognition si Google Assistant-nya. Mall Kelapa Gading. Kok beda-beda. Mungkin pronunciation-nya nggak bagus. Kita ngomong coba sekali lagi ya. Agak pelan kali ini. Kelapa Gading. Nah, kita tadi ngomong Kelapa Gading, dia detect. Tapi tadi ketika kita ngomong Mall Kelapa Gading, mungkin gue ngomongnya agak cepat, jadi dianya nggak ngerti. Gitu. Tapi ini better sih daripada tadi yang Apple Maps malah nggak detect sama sekali. Sekarang kita akan coba dengerin message-nya dan nanti kita akan coba ketik message menggunakan suara. Baca. What do you want to say? I am going back to the office. Your message to BCA says I am going back to the office. Ready to send it? Sekarang kita ngomong bahasa Indonesia. Your message to BCA says I am going back to the office. Ready to send it? Okay, go ahead. Kita lagi mau pergi ke kantor. Mungkin kecepatan. I'm having trouble hearing you. Oke, jadi dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Oke, atau mungkin mesti diganti setting atasnya jadi bahasa Indonesia. Nggak tahu, gua nggak mau nyobain juga. Tapi anyway, kayaknya dia akan lebih sensitif ke bahasa Inggris. Oke, sekarang kita ada aplikasi WhatsApp di sini. Kita akan coba dengerin message dia yang menggunakan bahasa Indonesia. Would you like me to read your messages, compose a new one, or make a call? Read the new message. Albert Media Audio sent a new message. Hassel Rap at Cameron Tall and Dick Irama via email. Lalu DCC Saya. Settle to Lang Sung Execusi Minggu Depin. Would you like to reply? Oke, jadi bahasa Indonesianya aneh ya. Itu obvious banget karena dia membaca bahasa Indonesia menggunakan nada dengan bahasa Inggris. Dan kita bisa langsung reply juga. Oke. Your WhatsApp reply to Albert Media Audio says okay. Ready to send it? Dan kita bisa langsung send. Send. Okay, it's sent. Okay, no other messages. Seperti itu. Itulah WhatsApp di Apple CarPlay. Oke, jadi sekarang kita akan cobain telepon ya. Jadi di sini kita juga bisa call, bisa pakai call yang ini, phone yang ini, tapi kita akan coba call via WhatsApp. Would you like me to compose a new message or make a call? Call Albert. Which one? Albert Media Audio, Albert Connery, Albert Zapatra, or Albert.com? Oke, ini ada show all. No, keluar semua. Jadi dia akan keluar semua nama Albert yang ada di phonebooknya. Jadi nanti kita tinggal pilih yang mana yang kita mau call. Udah sesimpel itu. Dan tadi kita udah bahas ya navigasi, tadi untuk messaging kita udah bahas. Dan Apple CarPlay ini juga berfungsi dan berguna ketika kita mau dengerin radio atau podcast atau audiobooks. Jadi kalau kita ada simpen file audiobooks, kita bisa dengerin di sini ya. Ini ada audiobooks, kita tinggal bisa pilih. Ini karena nggak ada,
no audiobooks, tapi kita kalau misalnya ada teman-teman yang hobi dengar audiobooks itu bisa. Podcast ini juga ada. Jadi tadi itu kita udah ngomongin semua tentang Apple CarPlay dengan dia punya apps yang terintegrasi di sini. Seperti navigasi, messaging, bagaimana cara menelpon, ada juga kalender, audio, podcast, dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin tentang si Android Auto-nya sendiri ya. Nah, untuk Android Auto di Indonesia itu sebenarnya kalau mau di-download lewat Play Store itu belum available. Ya, karena untuk region Indonesia dan masih beberapa negara Asia Tenggara ini masih belum tersedia Android Auto di Play Store-nya. Nah, kalau buat teman-teman yang di Indonesia mau pakai Android Auto itu caranya sebenarnya bisa dengan cara kita download melalui browser. Ya, bisa seperti ini. Misalnya kita buka lewat Google Chrome, kita tinggal ketik aja di sini Android Auto APK. Ya, APK installer, kita APK installer deh. Ya, jadi memang ada beberapa penyedia APK kayak APK Pure, APK Mirror, banyak deh, cari aja di Google. Kita tinggal cari Android Auto yang versi terbaru. Ya, ini misalnya nih ya, Android Auto 6.0. Terus kita tinggal download deh. Ya, versi terbaru. Unduh. Oke. Nah, dia akan mendownload one file. Oke, nah nanti file ini setelah kita berhasil selesai downloadannya, nanti udah selesai download, kita tinggal install APK tersebut. Nah, ini jadi sekarang udah selesai ya diinstal APK-nya, tapi Android Auto-nya itu tidak tampil ikonnya di halaman utama. Tapi jangan khawatir, dia akan tetap mendetek ketika kita colokin kabel datanya ke head unit. Oh ya, ngomong-ngomong, handphone ini yang kita pakai tadi kita belum ngomongin ya, ini handphone Redmi dan Android-nya itu sudah Android 10. Nah, dia otomatis masuk, awalnya by default dia masuk ke navigasi si Google Map. Ya, tapi untuk lihat menu yang lain ini ada di sini. Ya. Ini Maps, Podcast. Jadi secara konsep dia sama ya, menawarkan fungsi-fungsi yang memang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi si pengendara. Nih, kita bisa lihat podcast. Itu yang sifatnya audible ya, audio. Ini YouTube Music juga hanya musik. Telepon, ini berita, jadi dia bacain berita. Ini cuaca, kalender, sama ya kayak tadi kita Apple CarPlay juga ada si kalender. Ini reminder, ya pengingat. Ini setelan. Dan kalau ada aplikasi musik lainnya kayak Spotify, Joox tadi yang seperti kita udah bahas, kita nanti juga akan melihatnya di sini nih. Spotify, Joox. Ini karena di handphone ini tidak di-download, maka kita tidak lihat. Oke, sekarang kita akan bahas Google Maps dari si Android Auto ini. Ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi si Google Assistant-nya juga. Kita tidak perlu ketik, kita tinggal sebut kemana kita mau pergi. Misalnya Mall Kelapa Gading. Nah, menampilkan hasil untuk Mall Kelapa Gading. Kita tinggal klik dan kita pergi ke sana, Mall Kelapa Gading, ke arah selatan. Dan kalau di Android Auto ini, kita maps-nya ini bisa kita adjust. Kita bisa lihat, kita bisa atur kiri kanan, kita bisa pinch out. Oh, nggak bisa. Pinch out itu berarti nggak bisa ya. Tapi caranya itu kalau mau zoom out, bisa tap 2 kali, terus tarik seperti ini, atau tarik seperti ini untuk zoom in zoom outnya, atau pakai di sini yang tanda plus dan minus. Ya, tapi untuk fungsi pinch-nya itu tidak ada ya kalau di Android Auto. Oke, nah terus di sini settings-nya juga ada banyak setelan ya, bisa traffic-nya on, lalu lintas, ini bisa satellite mode juga bisa, dan opsi rutenya juga kita bisa setel. Misalnya mau
lewat jalan tol atau tidak lewat jalan tol, atau misalnya mau hindari ada ferry jalan raya. Oh ya, ini kalau audio panduan ini berarti settingan untuk audionya. Dan kita bisa cari juga, ada pilihannya nih, SPBU, restoran, supermarket, kedai kopi. Ya, jadi ini sebenarnya basicnya Google Map. Dan memang karena si Android Auto ini sama si Google ini masih satu company, masih satu payung, jadi integrasinya menurut gue ini lumayan baik. Ya, ini sangat baik. Ini kayak seolah-olah kita memang lagi pakai handphone di layar head unit. Ya, kecuali tadi yang mode pinch out, pinch in-nya. Ini adalah menu dia dengan segala ikonnya ya. Ini kalau yang tentang yang relate ke musik juga semuanya tampil. Spotify, ini Google Play Music, ini ada YouTube Music juga tampil. Oke. Nah, untuk yang navigasi apps-nya, navigation apps, ini Google Maps ya, karena dia punya Google, dia masuk di atas. Ini Waze. Oh sorry, dia masuk ke atas bukan karena dia punya Google. Ini karena dia sering pakai. Ya, ini frequent use, jadi dia masuk di atas. Ya, ini Waze jarang pakai, jadi dia nggak masuk di atas. Ya, dan yang lainnya ada seperti ini, podcast juga ada ya, karena ini sifatnya audio. Jadi kalau kita mau dengerin podcast, ini kita bisa masuk ke sini. Ini cuaca Jakarta Utara. Saat ini suhu di Cengkareng Timur 32 derajat dan sebagian berawan. Hari ini akan berawan dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Oke, dia berarti ngedetect lokasi kita sekarang dan dia kasih weather forecast-nya untuk yang hari ini. Oke, nah sekarang ini kalau di Android Auto nggak ada ikonnya message atau WhatsApp. Jadi itu yang kayaknya membedakan dari si Apple CarPlay tadi. Tapi gue akan coba satu hal ya, gue akan coba texting SMS ke si handphone yang sekarang dikonekin ke Android Auto ini. Aku mau lihat apakah dia nanti akan keluar message dan kita gimana cara ngebacanya. Oke, tuh terima message, kita klik. Very good, Pisania. Spa. Kunjungi BMW Astra Sunder the 12th of December 2020 in Nikmati Cashback 12 JT and XDN Warranty 2 THN. Anda dapat menekan tombol. Oke, jadi sama intinya. Kalau bahasa Indonesia dia salah interpretasi, dia bacain pakai pronunciation-nya bahasa Inggris. Tapi tadi dia nggak nanyain bagaimana caranya kita nge-reply atau kita bales message-nya. Mungkin pakai ini, pakai Google Assistant. Kita coba ya. Message Albert. Ada beberapa orang di kontak Anda yang bernama Albert. Beritahu nama lengkap orang yang ingin Anda kirimi SMS. Albert Asuka. Apa isi pesannya? Kita lagi pergi ke kantor. Tunggu sebentar. Berikut adalah isi SMS Anda untuk Albert Asuka. Kita lagi pergi ke kantor, tunggu sebentar. Kirim atau ubah? Kirim. Oke. Pesan terkirim. Kita dapat SMS-nya. Jadi mungkin gini ya, mungkin. Jadi handphonenya sendiri ini yang kita lagi colokin, handphone Redmi-nya ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi makanya Google Assistant-nya itu menggunakan bahasa Indonesia juga. Tapi di sini tadi kalau kita baca message dari SMS, dia membacanya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang agak ngebingungin ya. Mungkin juga itu karena Android Auto memang belum ready untuk regionnya bahasa Indonesia. Jadi dia masih menggunakan default bahasa Inggris. Bisa jadi seperti itu. Ya. Dan ini di sini WhatsApp tadi nggak muncul ya. Jadi kayaknya message WhatsApp pun belum tentu akan keluar notifikasinya. Tapi kita akan coba teks WhatsApp, apakah akan muncul atau tidak notifikasinya. Oh, ini WhatsApp-nya juga muncul di sini. Very good, Pisania. Misal NYA saya Pake Producons 3D, a 2Pa kita jalan, bisa NG gak demunkilkan CC yang kita injinkan. Anda dapat menekan tombol suara dan mengucapkan, balas.
Ya itu sama, jadi message dari WhatsApp dia keluar notifikasinya, tapi dia nggak kasih pilihan kita untuk nge-reply ya, dan dia tetap ngebacanya pakai bahasa Inggris. Sekarang kita akan coba muterin musik, play music menggunakan Google Assistant. Putar lagu January Glenn Fredly. Maaf, saya nggak mengerti. Sekali lagi. Putarkan lagu January Glenn Fredly. Maaf, saya tidak mengerti. Oh no. Putar lagu dulu aja. Oke. Putar lagu. Dua yang pertama adalah Januari dan Kasih Putih. Saya punya total 34 jawaban. Januari. Udah cuma apaan? Kok dia nggak nanyain lagi? Putar lagu Januari. Maaf, saya nggak mengerti. Jadi apa kesimpulannya? Kita agak susah ya ngomong nyambung sama si Google Assistant ini. Tadi waktu kita ngomong putar lagu, dia kayaknya ngerti gitu kita mau lagunya Glenn Fredly, tapi kita nggak bisa ngelanjutin conversationnya. Di sini ada bell ya di menu utama. Ini bellnya notifikasi. Ini kalau kita klik, tadi keluar tuh message yang saya kirimin, baik itu dari SMS, texting, atau dari yang WhatsApp. Oke, ini kita bisa hapus semua. Nah, selain daripada itu, nih kalau di Android Auto juga ada cuaca ya, ada cuaca, temperatur, kondisi baterai, dan di sini ada tombol untuk si Google Assistant, yang dimana tadi di Apple CarPlay kita nggak ngelihat ada tombol untuk aktifin si Siri. Dan kalau kita misalnya mau ngajak ngomong Siri pun tadi kita juga nggak ketemu caranya waktu di Apple CarPlay. Nah, sekarang kita akan langsung saja bikin kesimpulan ya dari hasil percobaan kita pada hari ini tentang Apple CarPlay dan versus Android Auto. Yang pertama, dari sisi navigasi, Apple CarPlay bagus ketika menggunakan si Google Map, tetapi Apple CarPlay ketika menggunakan si Apple Map itu kita fail, kita bisa bilang fail ya. Dan sebaliknya kalau Android Auto, karena dia mungkin dengan Google ini sama, masih satu payung, dengan Android Auto kita menggunakan Google Map-nya itu pun juga bagus ya, hasil voice recognition-nya pun juga baik. Bahkan kalau kita bisa bilang tadi lebih baik daripada ketika kita menggunakan si Apple CarPlay. Dan si Google Map-nya sendiri di dalam Apple CarPlay dan di dalam Android Auto itu ada sedikit perbedaan dari sisi interface-nya dan experience-nya juga ya. Kalau tadi di Google Maps itu di Apple CarPlay-nya kita tuh ketika kita mau zoom out, kita pinch out memang nggak bisa, tapi kalau ketika kita double click pun itu juga nggak bisa. Yang dimana kalau di Android Auto kita bisa double click terus kita gerakin ke bawah atau ke atas jarinya, itu kita bisa atur zoom in zoom outnya, tapi pinch outnya pun juga tetap masih sama, nggak bisa. Oke, nah terus untuk texting, kita tadi nge-text pakai voice, pakai speech. Si Apple CarPlay hanya ngedetect kita berbahasa Inggris. Kalau kita berbahasa Inggris, dia bisa type bahasa Inggris juga via WhatsApp-nya atau SMS-nya di Apple CarPlay. Tapi ketika Android Auto, dia akan nanya kita menggunakan bahasa Indonesia, karena kita handphonenya juga tadi pakai bahasa Indonesia, dan sehingga kita bisa ngetik ketika kita ngomong bahasa Indonesia. Tadi kita udah cobain. Terus untuk aplikasi musiknya, tadi kita sama-sama tidak berhasil play musik. Jadi misalnya ketika kita mau request musik, si Google Assistant-nya yang di Android Auto juga kayak bingung, tapi kayaknya dia bisa deh, tapi mungkin gua aja yang belum tahu caranya gimana, triknya gimana. Nah, kalau di Apple CarPlay, bahkan kita nggak tahu cara trigger menggunakan voice assistance-nya, menggunakan si Siri itu bagaimana cara untuk play music. Oke. Setelah musik, berikutnya tadi adalah fungsi kalender. Fungsi kalender kita lihat overall sama dua-duanya. Fungsi telepon, ya tadi kita ngomongin juga fungsi telepon. Tadi kalau fungsi telepon juga sama, kita bisa lihat sama ya, dari Apple CarPlay kita bisa call Albert. Di sana ada pilihan nama Albert yang ada di phonebook siapa aja, terus kita tinggal klik call.
Kalau tadi di sini Android Auto kita juga bisa fungsi call, kita ngomong. Jadi kita juga pakai fungsi telepon, call Albert itu juga berhasil. Itu memudahkan. Next tadi ada podcast juga ya, ini yang beberapa fungsi tambahan. Tapi ini nggak terlalu umum dipakai. Ada podcast dan terakhir audiobooks. Ya, kalau tadi Apple CarPlay itu ada audiobooks. Nah, ini kalau misalnya di smartphone Android ya sebenarnya kita download audiobooks atau Audible atau aplikasi yang hubungannya sama audiobooks begitu, itu juga harusnya nanti akan keluar, akan tampil di sini. Ya. Sebenarnya ini balik lagi kebutuhannya, lihat kebutuhan teman-teman semua. Ya, ini kita tadi cuma running test. Nanti teman-teman yang bisa menilai sendiri sesuai atau tidak sama kebutuhannya ya. Dan sebenarnya di tahun 2021 ini juga akan ada banyak improvement yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik si CarPlay maupun Android Auto. CarPlay sendiri rumornya akan bisa berfungsi sebagai smart key atau digital car key untuk mobil-mobil tertentu ya. Jadi dengan si Apple CarPlay ini bisa start and stop engine dari mobil. Begitu pula dengan Android Auto. Samsung sendiri kabarnya akan mengeluarkan SmartThings yang dimana itu juga bisa mengendalikan AC, heater, maupun nantinya akan mengendalikan start dan stop dari si mobil. Jadi kita sama-sama tunggu saja perkembangan Apple CarPlay dan Android Auto ke depannya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau mengaplikasikan Apple CarPlay dan Android Auto di head unitnya, sebenarnya sekarang sudah ada beberapa head unit aftermarket yang mampu melakukan Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi kebanyakan masih head unit yang non-Android. Tapi kalau ada teman-teman yang mau pakai head unit Android dengan fitur tambahan Apple CarPlay dan Android Auto, ini bisa menjadi jawaban dan solusinya. Dongle Apple CarPlay Android Auto ini. Sekali lagi, Apple CarPlay dan Android Auto sebenarnya mempunyai fungsi semacam smartphone mirroring, tetapi dengan cara yang berbeda. Ya, kalau smartphone mirroring itu konektivitasnya adalah memindahkan layar smartphone ke head unit, tetapi ketika Apple CarPlay dan Android Auto ini sifatnya adalah memindahkan fungsi-fungsi yang berguna bagi kenyamanan dan keamanan si pengemudi. Oke, sekian aja video kita pada hari ini dan kali ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mengerti dan bisa mendapat inspirasi dari video ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Salam, bye-bye, Asuka.